Tongkat itu kemudiannya menjadi perkampungan gaib sebagai simbol kesetiaan mereka kepada raja. Di Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Uis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Kaltim, terdapat sebuah pohon yang berdiri tepat di danau melintang bernama Pohon Setia Raja yang memiliki cerita misteri. Heri Cahyadi yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Desa Muara Enggelam, mengaku cerita misteri dari Pohon Setia Raja itu menjadi bagian hikayat kerajaan Kutai terdahulu. Kenapa dinamakan Pohon Setia Raja? Dahulu kala, Sultan Kutai ingin mendirikan Masjid Agung dan membutuhkan tiang utama yang kukuh dan kuat. Kami menamakannya Tiang Guru, ujar Heri saat memulai ceritanya. Maka, disebarlah 4 orang ke segala penjuru Kutai. Utusan ini terdiri dari pangeran dan putera mahkota. Ada yang ke sungai, ada yang ke pesisir, ada yang ke kawasan pegunungan, dan ada pula yang ke danau yakni Danau Melintang. Utusan yang ke Danau Melintang adalah putera mahkota. Di saat putera mahkota bersama Hulu Balang dan rombongan tiba di Danau Melintang, mereka dicegat oleh sekelompok makhluk gaib yang merupakan penghuni Danau Melintang. Di mana penghuni Danau Melintang itu bertanya tujuan rombongan itu ke Danau Melintang. Sang putera mahkota menjelaskan jikalau mereka ingin mencari kayu terpaling kuat di daerah tersebut. Maka, dijawab oleh makhluk gaib tadi, yakni kayu bangkirai. Pada masa yang sama, putera mahkota pun meminta untuk dihantarkan ke lokasi, dan meminta diizinkan untuk mengambil kayu tersebut, sambungnya. Usai batang kayu bangkirai diambil, ketika hendak pulang, makhluk gaib tersebut meminta kepada putera mahkota, supaya mereka dijadikan sebahagian daripada Kesultanan Kutai. Permintaan itu tidak langsung disetujui. Ini kerana, putera mahkota harus meminta izin daripada Sultan Kutai. Putera mahkota kemudiannya, kembali ke ibu kota kerajaan Kutai dan menceritakan kisahnya kepada Sultan Kutai. Maka, Sultan Kutai pun merespon dan meminta putera mahkota kembali ke Danau Melintang untuk menyampaikan khabar persetujuannya. Bawa tongkat ini, sebagai tanda bahawa mereka sudah menjadi sebahagian dari kerajaan Kutai, dan bisa mengabdikan diri, kata Sultan seperti ditirukan Heri. Putera mahkota pun kemudiannya kembali ke Danau Melintang dan menemui makhluk gaib tersebut. Di mana, tongkat tadi kemudiannya ditancapkan di tempat mereka dicegat saat pertama kali berjumpa. Tongkat itu kemudiannya menjadi perkampungan gaib sebagai simbol kesetiaan mereka kepada raja. Di mana, di kawasan itu tumbuh pohon rengas yang kini disebut sebagai Pohon Setia Raja. Itu menjadi penanda kesetiaan mereka kepada Sultan dan kini menjadi kota gaib yang besar, megah, dan moden, ujar Heri. Sebagai orang asli Kutai, Heri meyakini kebenaran kisah tersebut. Di mana, sudah banyak orang yang menyaksikan sendiri kemegahan kota gaib tersebut. Pada suatu hari, Heri bercerita, rumahnya didatangi tetamu dari kota Tenggarong, di mana, rumah Heri saat itu masih berbentuk rakit yang terapung dan menjadi ciri khas rumah warga Desa Muara Enggelam dahulu kala. Di saat subuh, isteri Heri yang hendak menuju ke dapur sempat lagi melihat tetamunya yang sedang berbaring di ruang tamu. Tidak lama berselang, dia kemudiannya menoleh lagi ke arah tetamunya dan melihat tiada kelibat tetamunya yang sedang berbaring tadi. Pada masa yang sama, isteri saya langsung mencari keberadaan tetamu itu ke seluruh penjuru rumah namun tiada kelihatan. Tidak lama berselang, tiba-tiba tetamunya timbul kembali berbaring di ruang tamu, ujarnya. Pada keesokan harinya, Heri memberanikan diri bertanya kepada tetamunya pergi ke mana subuh tadi. Di mana, dia menjawab beliau diajak seseorang untuk melihat sebuah kota gaib di sekitar Pohon Setia Raja. Kotanya sangat megah dan disebut Kampung Gaib Setia Raja, sebutnya. Di beberapa cerita lain,
Sambung Harry, ada rombongan yang datang ke desa itu. Di saat berada di desa, seorang dari mereka telah membuat panggilan video dengan isterinya yang berada di Kota Tenggarong, di mana isterinya melihat ada orang berdiri di belakang suaminya. Ditanya isterinya itu siapa, teman yang mana. Dijawab suaminya tidak ada teman yang lain, cerita Harry. Di mana, isterinya melihat ada orang lain di belakang suaminya yang berpakaian ala-ala kesultanan seperti singa. Tidak lama berselang, orang gaib tersebut pun hilang sebelum sempat di-screenshot oleh isterinya. Soal kehidupan kota gaib itu, Harry mengaku memang susah untuk dibincangkan sebagai sesuatu yang harus dipercayai oleh sesiapa pun. Namun, kisah-kisah tersebut dipercayai oleh warga desa yang majoritinya bersuku Kutai. Saya pernah dibawa dan diperlihatkan itu, ya, saya cerita apa adanya. Kalau orang mendengar pasti bingung juga kerana mereka tak pernah melihat di situ, sebutnya. Harry menjelaskan, kota gaib itu sangat luar biasa megah dengan kehidupan yang moden. Kemegahan itu, kata Harry, sangat sulit untuk dijelaskan.